Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan minggu 4 ini untuk praktikum dasar pemrograman di program studi elektro, kita akan membahas tentang fungsi if else if, fungsi switch case, dan nested if. Jadi if, else, switch, dan nested if merupakan fungsi pembuat keputusan dalam bahasa C. Jadi keputusan itu memerlukan suatu kondisi sebagai basis atau sebagai dasar dalam pengambilan keputusan disebut sebagai statement. Kondisi umum yang dipakai berupa keadaan benar atau salah. Nah, jadi maksudnya decision making itu adalah kita ambil contoh dalam kehidupan nyata. Misalkan kita perlu nih membuat beberapa keputusan, dan dari keputusan ini kita memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, jadi situasi kayak itu juga bisa dimuncul dalam pemrograman. Jadi misalkan kita ingin C jika X terjadi, maka jalankan Y, else jalankan Z. Nah, jadi maksudnya gitu. Atau bisa juga jika X terjadi, jalankan P, jika kondisi Y terjadi, jalankan Q, jika tidak, jalankan R. Jadi masih decision making kayak itu. Jadi misalkan kalau contoh sederhana dalam kehidupan, misalkan saya lapar, saya ingin makan, atau saya haus, saya ingin makan. Nah, atau bisa juga saya ingin makan roti, kalau tidak saya tidak makan. Nah, itu maksudnya decision making. Jadi untuk pengambilan keputusan di bahasa pemrograman itu yaitu tadi menggunakan if, else, switch, dan nested if. Nah, jadi bentuk dasar decision making sebenarnya ada dua saja secara inti ya, tapi ada bentuk lain yang namanya switch case. Jadi yang pertama adalah if. Jadi misalkan akan dieksekusi jika kondisi true atau benar. Jadi misalkan saya ingin makan roti jika ada roti. Nah, jadi keadaannya adalah ada roti, maka yang terjadi adalah saya makan. Nah, jadi terus selanjutnya ada else. Else ini kebalikan dari if tadi. Kalau if dalam kondisi benar, nah else ini akan dijalankan jika kondisi salah. Jadi misalkan saya ingin makan roti jika ada, kalau tidak saya makan bakwan. Nah, yang keadaannya adalah roti tidak ada, maka saya akan makan bakwan karena kondisinya salah. Nah, lalu switch case. Nah, ini misalkan ada beberapa kondisi, maka kondisi itu yang akan dijalankan. Misalkan saya akan makan roti jika ada roti, saya akan makan bakwan jika ada bakwan. Kondisi yang terjadi adalah ada bakwan, maka saya makan bakwan. Walaupun rotinya nggak ada, tapi bakwannya ada, ya bakwan. Maksudnya gitu. Jadi dia paralel. Nah, ini untuk lebih jelasnya fungsi if. Nah, ini digunakan untuk memutuskan apakah pernyataan atau blok tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok tersebut akan dieksekusi. Jadi misalkan kondisi, nah jika true, maka dia akan berjalan ke bawah sampai program selesai. Ini bentuk diagram alir ya. Nah, jadi untuk bentuk kodenya, jadi yang pertama kita deklarasikan dulu header ya. Nah, setelah itu, nah di dalam fungsi if ini kita masukkan ini operator relasi. Ini maksudnya A lebih kecil dari 7. Nah, nilai A kita deklarasikan di sini sebagai 15. Nah, jadi nilai kebenarannya adalah 1 atau benar karena 15 itu lebih besar daripada 7. Sehingga output yang muncul adalah variabel A lebih besar dari 7. Karena nilai boolean dari A lebih besar dari 7 adalah 1 atau benar. Nah, jadi bentuk if ini simple, jadi dia hanya akan menjalankan
program jika nilai kebenarannya adalah benar. Oke, selanjutnya fungsi if else. Nah, fungsi if tadi akan melakukan jika kondisinya benar. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan sesuatu jika kondisinya salah? Nah, seperti ini. Ini jika kondisinya benar, nah, dia akan menjalankan fungsi di sini. Nah, jika dia salah, maka dia akan menjalankan fungsi di else-nya. Nah, setelah itu program selesai. Nah, jadi ini bentuk kodenya. Kita deklarasikan B sama dengan 7. Nah, kemudian jika B lebih besar dari 10, maka tampilkan variabel B lebih besar dari 10. Jika tidak, tampilkan variabel B lebih kecil dari 10. Faktanya, B adalah 7. Jadi, jika B lebih besar dari 10 ini, maka nilai kebenarannya adalah 0 atau salah. Sehingga yang dijalankan adalah fungsi else-nya. Variabel B lebih kecil dari 10. Nah, selanjutnya ada fungsi nested if. Nested if ini maksudnya pernyataan if yang menjadi target dari pernyataan if lainnya. Maksudnya, if yang satu tidak akan dijalankan apabila kondisi yang if yang lainnya tidak dalam kondisi true. Jadi, fungsi if ini akan bergabung dengan fungsi if lainnya untuk pengeksekusiannya. Sehingga nested if akan membentuk rantai logika. Jadi, jika benar, maka dia akan lanjut. Nah, jika ini if ini bisa disambung-sambung, maka disebut rantai logika. Nah, contohnya kita langsung saja ke contohnya. Jadi misalkan ada baris kode, kita deklarasikan A sama dengan 10. Nah, jika A sama dengan 10, nah selanjutnya program akan berjalan di sini karena di sini nilai kebenarannya adalah 1. A lebih kecil dari 15, nilainya benar. Maka dia tampilkan juga A lebih kecil dari 15. Nah, selain itu, if yang ini juga benar. 10 lebih kecil dari 12. Maka program yang di sini juga akan ditampilkan. Maka outputnya adalah A lebih kecil dari 15, A juga lebih kecil dari 12. Nah, tapi kenapa ini tidak muncul? Karena nilai kebenarannya adalah tidak benar. 10 tidak lebih besar daripada 15. Maka yang muncul adalah yang dua ini saja. Nah, jadi dia disebut rantai logika. Kenapa? Karena ini dia akan sambung menyambung. Jika ini benar, dia benar, maka dia akan berlanjut. Ini A sama dengan 10 benar. Terus tuh A lebih kecil dari 15 benar, A lebih kecil dari 12 benar. Maka akan berlanjut sampai akhir program. Nah, selanjutnya adalah fungsi if else if. Nah, jadi di fungsi ini pengguna dapat memutuskan beberapa opsi. Nah, dalam C akan dijalankan dari atas ke bawah. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi seterusnya. Jika salah satu kondisi if benar, maka yang pernyataan tentang itu akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan dilewati. Nah, beda sama nested if yang tadi. Nah, jika ini benar, maka dia akan berlanjut. Nah, perbedaannya sama yang if else if ini, jika benar dia akan udah, dia cuma satu aja, kondisi 1 dia langsung keluar, exit. Nah, jadi kalau tadi disebut seperti rantai, kalau if else if ini dia akan bertingkat-tingkat sehingga disebut sebagai ladder, tangga. Nah, jadi bentuk kodenya adalah ini. Jadi misalkan kita deklarasikan integer A sama dengan 20. Nah, kondisi yang ini A sama dengan 20 itu salah. Maka berlanjut kondisi yang ini. 20 sama dengan 15 juga salah. Maka dia akan melanjut ke sini. Nah, ternyata di kondisi yang ketiga A sama dengan 20 itu benar.
maka program akan menjalankan fungsi yang di sini. A adalah 20. Nah, di else A tidak ada, yaitu tidak benar, maka tidak dijalankan. Sehingga output dari kode ini adalah A sama dengan A adalah 20. Karena bagian program yang di sini yang akan dieksekusi. Nah, jadi if else if ini bisa disederhanakan bentuknya dengan menggunakan switch case. Nah, switch case ini dirancang khusus untuk menangani pengambilan putusan yang melibatkan banyak penyelesaian. Nah, karena switch case ini dia lebih mudah dibaca dibandingkan if else if. Nah, contohnya gini. Nah, dia akan lebih mudah dibaca. Ini sebenarnya sama saja if else if. Jadi kita deklarasikan variabel x sama dengan 3. Kemudian fungsi switch akan memeriksa variabel x. Pada case 1 bernilai benar, sehingga berlanjut ke case 2. Di case 3 bernilai benar sehingga ini maksudnya case 2 bernilai salah apabila x sama dengan 2. Nah, di case 3 ini bernilai benar, maka di case yang 3 ini yang akan dijalankan. Nah, yang perlu kita ingat dalam switch itu ada 3 yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah switch. Switch ini adalah variabel yang kita akan tentukan kebenarannya. Jadi kita switch x sama dengan 3. Jadi kita tentukan nilai kebenaran dari variabel x. Kemudian case ini maksudnya kondisi. Nah, kondisi ini adalah menentukan nilai benar atau salahnya suatu variabel di switch. Nah, kemudian break. Nah, break ini fungsinya untuk menghentikan apabila suatu case itu bernilai salah atau benar sehingga dapat berlanjut ke case lainnya. Nah, bagaimana jika dari semua case itu semuanya salah? Maka yang muncul adalah yang di default. Ke default ini kita dapat ibaratkan seperti else-nya dari if else if. Sehingga dari bentuk kode yang ini, output yang keluar adalah nilai x adalah 3. Karena di case 3 ini fungsi yang dijalankan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.